wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devan Cakramudra Wijaya, NPM 18081010013, bersama rekan saya yaitu saya Hendika Dayano, NPM 18081011009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ahmad Fernanda, NPM 126. ya kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai pengujian validasi kappa Cohen yang menggunakan bot Telegram. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian perangkat lunak melalui bot Telegram. Pertama-tama kita mulai pembuatan dari bot Telegram dulu melalui bot Father. Bisa dilihat di sini ada new bot untuk membuat create new bot yang ada yang di Telegram. Setelah kita buat, itu hanyalah sebuah kerangka yang ada di Telegram. Sama saya akan buat contohnya new bot. Pilih nama bot yang akan kita pilih, misalnya tas 6. Selanjutnya pilih tentang tes 6. Contoh ya, di sini sudah tercipta sebuah bot. Nah, ini tekan apinya ini sangat penting sekali untuk melakukan koneksi terhadap script dan bot Telegram. Nah, di sini kita hanya membuat sebuah kerangkanya saja. Ya, dalamnya itu kosong, belum ada apa-apa, belum ada scriptnya. Ya, kita minuskan perintah di sini, dianya tidak jalan. Nah, maka dari itu kita memerlukan sebuah script untuk menjalankan sebuah bot yang ada di Telegram. Ya, kebetulan saya sudah membuat bot Telegram untuk tugas RPLB kappa Cohen ini. Ya, di sini saya menggunakan sebuah Google App Script untuk menampung hosting dari script yang akan dikoneksikan melalui API Telegram. Ya, bisa dilihat ini adalah script dari kelompok 6 kami. Di sini saya mengambil dari GitHub. Di GitHub ada banyak mengenai bot Telegram. Ya, di sini saya menggunakan dasarnya bahasa pemrograman JavaScript. Ya, bisa dilihat ini hanyalah bot simple yang isinya hanyalah membalas perintah yang kita ketikkan ke dalam bot, lalu akan direkap melalui Excel dalam Google Drive. Di Google Drive saya ada Excel namanya kelompok 6. Nah, ini nanti kalau kita masukkan perintah dalam bot Telegram, maka akan terisi di sheet ini. Ya, ini scriptnya. Sini kita menggunakan token yang diperoleh dari bot Father tadi. Ya, kita masukkan di sini, lalu isikan ke variabel token Telegram. URL ini untuk API-nya connect dari Telegram. Ya, bisa dilihat di sini sudah ada informasinya tentang API itu sendiri dari pihak Telegram. Nah, di sini menggunakan metode get me. Ya, ini untuk ngeset mengkonekkannya secara webhook, kita pakai fungsi webhook ini.
Lalu ada fungsi send message. Ya, kita apabila kita mengisikan perintah di bot Telegram tersebut, maka akan otomatis dieksekusi di script ini. Nah, ini isi dari main fungsi scriptnya, bisa dilihat di sini. Ya, di sini nanti kalau kita mengirim sebuah perintah di bot, ya, misalkan tes, nanti akan keluarnya hi ditambah nama ID Telegram Anda yang kalian pakai, lalu ditambah dengan icon smile, terima kasih sudah mengirim pesan teks. Ya, kurang lebih teks teknisnya seperti itu. Lalu akan direkap dalam spreadsheet Excel yang ada di Google Drive saya, ya, secara otomatis. Ya, lalu ada WebR ini dari script publish ini ya, tentang nanti script kita dari ke publish nanti dapat URL. Nah, URL tersebut kita masukkan ke dalam WebR ini. Nah, untuk var SSID ini, nah ini kita kopikan. Ya, langsung saja kita mulai pengujiannya. Di sini saya sudah membuat botnya, sudah saya konekkan. Namanya kelompok 6 FLB slide underscore bot. Gambarnya gambar kucing. Ya, kelompok 6. Nah, di sini ketikkan start untuk memulai teknisnya bot. Nah, di sini sudah auto respon dan reply-nya memang cepat, karena scriptnya ini memanglah simple, hanya membalaskan apa yang kita masukkan ke dalam bot perintah bot kelompok 6. Ya, di sini saya akan mengambil contoh. Hai, tes bot. Nah, di sini menampilkan nama saya. Kebetulan nama saya Ahmad Fernanda di Telegram. Terima kasih sudah mengirim pesan tes bot. Tes bot ini dari tes bot yang saya masukkan tadi. Ya, kurang lebih teknisnya seperti itu, membalaskan apa yang kita masukkan perintahnya ke dalam bot, lalu direkap dalam Excel. Ya, ini start tadi karena kita memulai menginputkannya dari start secara otomatis ini. Kemudian ya, kita tadi menambahkan tes bot, lalu secara otomatis akan direkap di dalam Excel ini. Contoh lagi, tes dulu. Ya, langsung membalas auto respon. Nah, langsung terisi dalam spreadsheet ini. Untuk membuktikan kesamaan atau kesepakatan antar writer dalam menilai responsif dari suatu bot Telegram ini, maka dibutuhkan pengujian. Uji validasi ini dilakukan dengan melakukan pengujian sebanyak 30 kali pada dua penguji.
pada pengujian bot Telegram ini, apabila pesan terkirim lebih dari 5 detik, maka meski terkirim maka dianggap gagal dan hasilnya 0. Sebaliknya, bila terkirim kurang dari 5 detik maka berhasil dan diberi nilai 1. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Kebetulan kelompok kami tadi sudah menguji banyak 2 penguji, masing-masing penguji menguji 30 perintah yang dimasukkan ke dalam bot. Ya, nama pengujinya teman saya Devan Cakra dan Heri Karyono. Sebanyak 30 tes. Data hasil pengujian oleh penguji pertama dan penguji kedua dapat dilihat pada tabel berikut. Dan berikut ini hasil pengujian manual di mana penguji pertama mendapatkan hasil baik 30 dan penguji kedua mendapatkan hasil baik 16 dan hasil buruk 14. Dan dapat dilihat nilai OA sama dengan 0,53 didapatkan hasil dari 16 ditambah 0 dibagi 30.
dan nilai AC sama dengan 0,53 didapatkan hasil dari 16 dibagi 30 dikali 30 dibagi 30 ditambah 14 dibagi 30 dikali 0 sama dengan 0,53. Setelah mengetahui hasil validasi dari perhitungan manual, maka akan kita lanjutkan dengan perhitungan menggunakan aplikasi SPSS untuk mengetahui hasil otomatis dari kappa Cohen. Kita buat cross table. Lanjut kita pilih kappa, lalu continue, kemudian pilih cell, lalu aktifkan row dan column. Lalu oke, maka hasilnya akan keluar. Nah, hasilnya ternyata sama, yaitu 0. Di perhitungan manual juga sama, 0. Ya, selanjutnya tentang bot Telegram, ya sudah kita lihat data pengujinya menghasilkan nilai kappa 0,0. Ya, di sini saya mengikuti pakar Altman, kurang dari 0,20 berarti buruk atau tidak setuju. Ya, berarti penghitungan dari data uji bot kami tidak memiliki kesepakatan yang kuat, dikarenakan mungkin karena adanya inkonsistensi dari penguji dua yang sekarang kita tahu yang karena kita belajar di rumah dikarenakan adanya wabah pandemi virus corona yang mengakibatkan internet juga ikut lemah. Ya, mungkin itu dari inkonsistensi dari penguji dua, karena tidak stabilan atribut dari subjek yang diukur dan situasi pengukuran yang tidak mendukung. Ya, seperti tadi itu, karena kendala internet, maka bot Telegramnya responnya lama. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, hasil akhir dari 0 ya artinya buruk dan 1 yang berarti baik. Penguji 1 mempunyai nilai baik semua, tidak ada nilai 0 sama sekali. Ya, maka dari itu mungkin tidak memiliki kappa 0,0. Sudah kami perhitungan melalui rumus dan SPSS ini. Ya, mungkin kalau ada kesalahan dalam penyampaian materi kelompok kami, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan bisa komen di komentar. Apabila ada ketidaknyamanan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Ya, sekian dari presentasi kelompok 6 kami dalam menguji bot Telegram menggunakan koefisien Cohen kappa mata kuliah RPLG bimbingan dosen Bapak Rizky Parlika. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.